Kan begitu Mas Didi menari menggunakan topeng, itu kan kita seperti melihat ada sosok yang lain yang sedang melakukan gerakan gitu ya. Pernah punya pengalaman mistis gak Mas? Budaya maju, budaya unggul bangsa maju, ayo ngobrol. Kalau saya memang kalau sudah menari, saya itu kadang-kadang sudah bukan saya lagi yang menari, tapi karakter dari tokoh ini yang muncul. Sehingga saya melupakan diri sendiri dalam arti melupakan ego, tapi saya masih kontrol. Karena ada istilah dalam bahasa tari ya, bahwa ada yang dikatakan in trance dan trance. Trance itu biasanya kesurupan seperti jadilan, apa kuda lumping itu kan, yang kemudian nggak sadar. Atau tari-tarian lain kan banyak di Indonesia yang pakai kesurupan sehingga dia mungkin makan kaca, dia tusuk-tusuk sampai itu beda, itu ada yang merasuki. Tapi kalau entrance itu masuk ke dalam karakter. Begitu. Itu bedanya dalam bahasa tari, Mas, dalam bahasa tari ya, ada bedanya antara trance dan entrance itu. Nah, saya memang masih dalam entrance, dalam arti saya masih kontrol, saya tidak kemasukan roh dan sebagainya. Tapi memang kalau kita bicara masalah faktor X itu yang melihat orang lain, Mas, bukan saya pribadi. Jadi saya justru banyak dengar dari penonton-penonton itu yang ini, yang itu dan sebagainya gitu lah. Saya cuma mengamini aja. Semua itu kalau kehendak Tuhan apapun terjadi. Gitu. Wow, luar biasa. Mas, tapi pernah tuh lagi mau menari, ada sesuatu yang mau masuk dan menguasai diri Mas Didi, itu pernah ada pengalaman seperti itu Mas? Bekalnya hanya doa. Kalau kita berdoa, kita benar-benar berdoa, tidak akan ada yang mendekat dalam arti yang masuk. Tetapi orang melihat saya kalau menari ada yang dampingi. Nah itu yang saya nggak tahu. Yang dampingi, yang dampingi itu seperti apa Mas? Yang dampingi Bayu. Saya dong, ya ampun. Oh gitu. Tapi pengalaman-pengalaman seperti itu memang ya lumrah terjadi begitu ya Mas, ya biasa terjadi. Kalau dalam tari tradisi memang biasa, Mas. Dan saya mengalami respon penonton yang punya sixth sense atau yang dikatakan di luar nalar manusia itu nggak cuma di Indonesia, di Jepang juga, orang Jepang, di India juga, di daerah-daerah lain, Mas. Di negara lain. Oh, oke. Saya kadang-kadang menjelaskannya susah ya. Mereka lihat saya menari tapi mereka ceritanya malah lain-lain, ada ini itu ya. Saya terima aja. Saya punya keyakinan selama kita awali segala sesuatu pekerjaan kita dengan doa, pasti akan terjadi hal-hal yang di luar nalar manusia maupun ya kita nggak bisa menceritakan. Tapi saya yakin kalau semua itu Tuhan mengizinkan akan terjadi. Bener nggak sih Mas? Aduh. Bener. Setuju, saya bisa memahami dan mungkin saya yakin sahabat budaya juga bisa merasakan dan mengerti apa yang dimaksud Mas Didi. Tapi Mas, kalau dilakukan secara daring, apakah pengalaman itu bisa terjadi Mas? Lah ya itu Mas, katanya yang namanya energi itu menembus batas ya Mas. Karena kemarin saya, ini cerita. Jadi saya waktu tampil kemarin dalam acara Hindu Dharma Indonesia, saya tampil menarikan Dewa Siwa. Ya saya nari ya udah biasa begitulah. Cuma memang selalu saya awal dengan doa. Itu ada satu orang yang berkomentar dari jauh, dari Jakarta, dia nonton. Kemudian dia bilang, aku senang lihat Mas Didi menari. Dia bilang, kenapa? Saya melihat aura, pancaran warna keemasan keluar begitu, memancar kuat kayak gitu. Gitu-gitu kan saya nggak bisa menjelaskan yang mana, saya kan nggak tahu kan Mas. Jadi saya cuma keyakinan pada waktu kita mengekspresikan tarian itu dengan baik, maka yang akan ditangkap penonton mungkin setiap penonton akan menangkap sesuatu yang beda, aura yang berbeda-beda.
Oh, oke. Berarti memang tergantung dari sisi penarinya sendiri ya, Mas, ya. Apakah ingin energi itu menembus melalui berbagai macam media sehingga bisa dirasakan langsung oleh penikmatnya. Begitu ya, Mas, ya? Proses seorang seniman menekuni dunia tari, dunia seni itu, nah itu prosesnya bagaimana? Benar nggak? Terjadinya sekarang kan karena proses yang panjang, ya kan? Bukan bukan begitu saja gitu loh, Mas. Seperti misalnya contohnya eh, batu permata, Mas. Batu permata itu kan asalnya dari rock, dari batu yang apa? Yang misalnya kalau misalnya mau membuat permata berlian itu kan awalnya dari batu-batu kasar gitu kan. Betul, Kemudian batu yang kasar. diasah, ya diasah. Nah, Diasah pengasahan ini kan terus. proses, Mas. Ya kan? Bagaimana prosesnya kemudian akhirnya menjadi batu permata yang istilahnya yang keluar starnya, yang nilainya sangat luar biasa. Nah, demikian itu, Mas. Proses ini yang penting. Wah, ini berarti jadi inspirasi juga nih buat sahabat budaya yang memang ingin mencapai titik atau level seperti Mas Didi Ninetowo. Ya emang ada proses yang harus dilewati, harus dijalani sehingga bisa menyampaikan energi dan juga menyuguhkan seni tari dengan estetika yang oke, yang baik gitu ya, yang tersampaikan, dipahami dan juga ada olah rasa dan keindahan di situ. Mas Didi, belum lama ini Mas Didi tuh diperbincangkan oleh jagat netizen. Oh, terkejut saya. Iya, karena garapan video yang latih challenge itu, Mas. Ya ampun, banyak orang komentar katanya, wah kalau udah maestro semuanya langsung gak ada artinya. Mas Didi, tapi jujur deh, sebenarnya Mas Didi itu tahu dari mana sih latih challenge? Apakah punya akun YouTube? Apakah punya akun TikTok gitu? Sebenarnya sejarahnya ada cukup panjang. Waduh, panjang 3 hari 3 malam. Jangan dong Mas, dibikin pendek aja. Gimana ceritanya Mas? Awalnya anakku Aditya itu kan baru kelas 3 SMP lulus kan. Sehari-hari kemarin corona kan dia cuma di rumah dengan laptop, dengan HP gitu-gitu kan. Senengnya dia nonton YouTuber. Nah, terus challenge-challenge dia juga sering nonton. Lalu waktu itu dia malam-malam manggil saya, Papa ini ada latih challenge. Papa tahu nggak artinya latih gitu kan? Latih itu ya lidah apa tahu, terus kemudian ditunjukin latih challenge itu. Awalnya saya oh ya biasa aja, tapi kemudian manggil lagi, Bah, ini anu loh. Ada netizen yang mengatakan latih challenge itu pemuja setan. Nah, itu saya mulai pemuja setan. Terus saya tertarik nonton kan. Setelah nonton begitu, oh ya ampun itu kan salah interpretasi lagunya tuh nggak ada artinya pemuja setan kok sampai pemuja setan. Nah itu hal itu yang kemudian menggelitik saya. Apalagi anakku ngajak nonton dialognya podcastnya Deddy Corbuzier tentang latih challenge kan waktu Weird Genius diundang. Jadi saya semakin gatel ini, wah ini saya harus berbuat sesuatu karena sebenarnya eh, sejak dari film Kuntilanak itu yang mengatakan lagu Lingsir Wengi sebagai lagu pengundang kuntilanak itu pun aku sudah ya ini anak-anak sekarang ini memang nggak ngerti bahasa Jawa jadinya salah interpretasi. Jadi sebenarnya tujuan saya ikut latih challenge itu nanti pasti kalau saya ikut banyak yang tanya ini ngapain sih senior udah yang ikutan latih challenge kurang kerjaan kan gitu pasti itu. Pasti akan timbul pertanyaan itu. Nah, di situ saya akan menjawab kesempatan saya menjelaskan misi saya masuk latih challenge. Nah, kebetulan paginya dari via yayasan Natya Laksita itu Mas Adi itu tiba-tiba dia WA, Mas Didi, yuk kita buat latih challenge ini menarik lagi viral gitu kan. Nah, tapi saya kan udah mendapat info dari anak saya. Akhirnya terus saya lihat kemudian saya oke Mas, enggak apa yuk, siap. Sehari saya mikirin konsepnya, kemudian sehari saya nyiapin topeng dan sebagainya gitu. Akhirnya lahir latih challenge karena saya melihat latih challenge itu sebenarnya kalau interpretasi saya itu punya misi yang luar biasa karena wujud menakutkan itu kalau penilaian saya itu sebenarnya ekspresi tentang kemarahan seorang wanita. Nah, mengingatkan saya pada tahun 2000 saya belajar budaya Jepang. Di Jepang itu saya mempelajari Noh drama dan Nihon Buyo dan sempat saya belajar yang namanya topeng Hanya namanya. Itu adalah topeng demon.
wanita. Saya tunjukin ya topengnya. Bang, monggo, coba kita pengen tahu awal asal sejarah. Nah, ini kan ada di Latih Challenge nih, Mas. Ini Jadi ini namanya topeng hanya, ini topeng no drama. Yang kemudian saya buat duplikatnya pada waktu saya buat karya yang berjudul Dewi Sarak Jodak, itu seperti ini yang saya buat. Nah, ini yang saya pakai untuk acara untuk Latih Challenge. Karena ini kenapa saya buat aslinya Jepang kan warnanya coklat. Tapi budaya Jawa untuk ekspresi kemarahan itu kan merah identiknya seperti topeng kelana. Saya buat tiruannya dan tidak pakai tanduk. Nah, sebenarnya filosofinya adalah kalau di Jepang itu ada yang namanya Tsuno Kakushi. Tsuno itu tanduk, Kakushi itu tutup. Ini, Mas. Ya. okay. Ini adalah pengantin tradisional Jepang. Ini yang disebut Tsuno Kakushi, penutup tanduk. Jadi filosofinya dalam tradisi Jepang, wanita itu kalau marah akan keluar tanduknya, itu menakutkan. Makanya kalau mau married, dia harus menutup tanduk. Ini kan simbol sebenarnya. Nah, kemudian ini fotonya ya, bright ya. Jadi saya waktu lihat Weird Genius itu, dalam hati saya mikir, karena saya kan belum kenal sama dia kan. Saya cuma mikir, apakah dia itu mengungkapkan kemarahan seorang wanita lewat ekspresi yang menakutkan itu. Kalau itu kan saya memang mempelajari itu dalam no drama dan budaya Jepang. Nah, itu kemudian muncul Latih Challenge yang saya buat sebenarnya adalah paralel dengan itu, bahwa sifat manusia seperti kalau Mas lihat topeng saya Dwi Muka, itu kan menceritakan tentang dualisme dalam diri manusia. Bahwa manusia itu punya sisi jahat dan sisi baik. Nah, dalam Latih Challenge yang saya buat, itu saya mengekspresikan bagaimana seorang wanita yang sakit hati, kemudian berubah menjadi sosok yang menakutkan itu. Karena filosofi topeng hanya itu begini, Mas. Coba ya, jadi dari guru saya. Kalau topeng hanya ditutup bagian sini, mulut, ya, begini ya. Itu ada kerutan dahi di antara dua alis kan mengerut ya. Betul. Mata itu sebenarnya ekspresi kesedihan. Ekspresi sedih sebenarnya. Tapi kalau ditutup bagian mata, hanya kelihatan mulutnya, itu menyeringai, mengerikan, menakutkan, ya kan? Jadi ini adalah ekspresi seseorang wanita di sini sosoknya yang mengungkapkan rasa sedih, marah, cemburu. Munculnya dari demikian. Nah, simbol yang saya ungkapkan seperti dalam Latih Challenge. Kenapa saya pakai ada kostum India, kostum Jepang, kostum Cina, bener nggak? Mewakili bahwa wanita di seluruh dunia, bangsa apapun, itu simbol kemarahannya sama saja. Betul nggak? Oh ya ampun. Jadi sebenarnya dari sebuah pertunjukan seni tari banyak nilai yang bisa dipelajari begitu ya. Soal wanita, soal manusia, soal budaya. Mas, tapi kan banyak topeng yang dipakai di Latih Challenge yang Mas Didi pakai ya. Tunjukin dong ada apa aja, Mas. Kan banyak tuh topeng beberapa. Ada boleh nggak kita tahu, Mas? Ini yang cantik. Oh, ada yang seret. Nah, ini cantik. Ini saya pakai topeng Sekar Taji. Boleh tak peragakan ya? Iya. Coba deh, Mas. Ya. Kemudian saya pakai juga ini topeng Sarak Jodak. Ya, namanya Sarak Jodak. Jadi kalau topeng tradisi Jawa itu pakainya digigit, Mas, ada tempat untuk menggigitnya, pakai gigi. Ya. Oh, oke. Iya. Oh. Ini beda lain, Mas. Ya, beda karakternya ya. Oh my God, ini keren banget.
Mas Didi tuh begitu masuk ke karakter langsung berubah. Coba yang ini Mas. Yang ini Mas. Yang Ini ini yang gimana? menakutkan ya. Iya. Coba ya. Aku lepas topinya dulu. Oh, iya ini kita ngelihat sosok yang sedang marah, yang galak, menyeramkan. Iya. Oh, ya Lalu ampun. satu lagi dong. Satu lagi, betul. Nah ini menurut saya yang paling serem sih. Tuh kan. Aduh, itu sampai keluar. Oke, ini oke. Oh gitu. Jadi ceritanya soal perempuan yang punya ada banyak emosi yang akhirnya marah, dikeluarkan, disampaikan ke orang lain. Mas Didi, tapi kalau dari kata-katanya Mas Didi, ini artinya sebenarnya apa dari Latih Challenge ini? Kowe ra iso mlayu, saka kesalahan, ajining diri ana ing lati. Itu artinya apa sebenarnya Mas Didi? Kowe ora iso mlayu, artinya kamu tidak bisa lari seko kesalahan, dari kesalahan. Ya, bahwa kalau orang pernah melakukan kesalahan kan nggak bisa lari, Mas. Ya kan? Dalam hati tetap akan merasa bahwa saya pernah bersalah. Ya kan? Mungkin di luar untuk kamuflase, untuk menutupi perasaan itu dia bisa acting gini-gini, tapi sebenarnya dalam hati dia tetap tidak bisa lari bahwa dia itu punya kesalahan. Benar nggak? Lalu Bener, gak kata-kata akan bisa. ajining diri seko ono ing lati, betul ya? Tuh. Ajining diri itu harga diri seseorang. Oke. Ya, seko ono ing lati ada di lidah. Maksudnya itu harga diri seseorang itu ya dari perkataannya, dari lidahnya. Bener nggak? Ya ampun, bener. Artinya Itu kan dalam filosofinya sebenarnya. dalam banget ya Mas ya. Nah kalau itu kemudian dikatakan itu pemuja setan, setane ning endi? Gak ada sama sekali justru ya Mas ya. Ada. Itu justru kalimat yang sangat-sangat bijak toh, menunjukkan Betul. kalau kamu tuh melakukan kesalahan tidak bisa lari kemana-mana, kamu pasti dalam hati kecil kamu merasa bersalah sampai di bawah mati kalau kamu nggak minta maaf, ya kan? Iya. Dan harga diri seseorang ya dari lidahnya. Kalau orang sudah lidahnya ember gitu ya siapa yang mau menghargai, benar nggak sih? Jadi emang sebenarnya banyak sekali orang yang salah mengerti karena tidak mengerti, tidak memahami ceritanya, tidak tahu artinya, akhirnya mengambil kesimpulan yang dilihat secara visualnya, wah ini serem, ini, manggil itu. Jadi ya misinterpretasi ya, jadi salah pengertian begitu ya Mas ya. Betul. Kok ribut manggil ini, manggil itu, manggil aku aja pakai uang 50 juta kan aku datang. Bisa aja. Itu mah saya juga datang ikut Gitu ya. Mas. Berarti kita datang sama-sama dong, datang sama-sama kita ya. Waktu pembuatan itu pasti tidak mudah dan saya yakin kenapa Mas Didi bisa menyuguhkan begitu dalam karena Mas Didi punya misi dan juga punya pesan yang ingin disampaikan melalui Latih Challenge ini. Nah, terakhir sebagai tutupan obrolan kita nih hari ini Mas Didi mengenai budaya Mas dan juga terutama untuk anak muda di masa seperti yang sekarang. Apa yang ingin Mas Didi sampaikan supaya sahabat budaya tetap mau mencintai budayanya sendiri dan tentu tidak hanya sampai situ, ikut melestarikan budaya Indonesia. Apa yang ingin disampaikan Mas? Ya, terus berkarya, jangan mundur atau jangan patah semangat. Ya, dalam situasi sekarang pun terus berkarya. Nah, kemudian pada generasi milenial muda yang sering TikTok, yang sering buat challenge silahkan. Saya senang mereka tuh kreatif sebenarnya. Jangan kecil hati. Jadi jangan salah terima. Kemarin saya ikut itu bukan mau bersaing enggak. Sebenarnya intinya adalah saya akan masukkan misi tadi, masalah
jangan salah interpretasi terhadap bahasa Jawa atau lagu Jawa itu intinya kan. Jadi kalian yang udah biasa berekspresi silakan. Itu adalah mengasah kreativitas generasi muda. Ya, jadi dalam keadaan apapun kreativitas itu penting dan menghibur, karena dengan hiburan itu kan kemudian secara psikis kita terhibur, jadi mengurangi stres, ya kan? Saya pernah beberapa kali membawakan paper di luar negeri di beberapa universitas tentang komedi is a healing. Jadi sebenarnya komedi itu merupakan healing, merupakan penyembuhan. Karena kalau kita tertawa, happy, itu tubuh kita memproduksi enzim-enzim yang kemudian sangat bermanfaat bagi tubuh. Waduh, pantesan Mas Didi awet muda, kelihatan seger dan juga selalu bercanda. Itu resepnya. Tahu nggak ilmunya? Ada ilmunya sayang. Apa itu? Ilmu ular. Kalau sudah keriput lalu ganti kulit. Baik, ya Mas. Kalau gitu Mas Didi Dinitowo, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya hari ini. Banyak sekali yang saya pelajari dan saya yakin banyak sahabat budaya juga yang mendapatkan inspirasi dari apa yang disampaikan oleh Mas Didi. Jangan pernah berhenti berkarya Mas, terus semangat meskipun di masa pandemi seperti ini. Semangatnya Mas Didi tentu bisa menularkan ke kita semua untuk terus mencintai, mengenal, menyayangi dan melestarikan budaya Indonesia. Sehat selalu, terima kasih Mas Didi Dinitowo. Salam budaya dan salam Pancasila. Gimana Mas, gimana Mas? Salam budaya. Salam budaya. Salam Pancasila. Dan salam Pancasila. Siap. Terima kasih Mas Didi Dinitowo. Dan untuk sahabat budaya, semoga obrolan hari ini dengan Mas Didi Dinitowo bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Bahwa sebenarnya yang namanya seni tari ini bisa melatih olah rasa. Di mana di dalamnya banyak sekali pesan-pesan moral, pesan-pesan positif yang bisa ditanamkan kepada generasi berikutnya. Jadi jangan malu untuk kenalan, untuk mempelajari, untuk mendalami, bahkan mengikuti cerita budaya di Indonesia yang salah satunya bisa diikuti dari pertunjukan seni tari. Mudah-mudahan obrolan hari ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua. Saya Bayu Oktara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Budaya Maju. Sampai jumpa.